Hey, teman-teman pasti tahu batik. Tapi tahukah teman-teman motif batik apa ini? Ini adalah motif batik tradisional. Tapi apa namanya? Atau yang ini? Atau yang ini? Pembelajaran tentang batik dipelajari di kelas 5 SD tema 3 muatan SBDP. Juga dipelajari di SMP, di SMA, atau siapapun teman-teman yang tertarik dengan batik, maka video ini cocok untuk diikuti. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Pertama-tama kita akan bahas dulu apa itu karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk seni rupa yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah sehingga memiliki ciri khas dari latar belakang suatu daerah tersebut. Seni rupa daerah dipengaruhi corak seni tradisional. Dilihat dari bentuknya, seni rupa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah seni rupa dua dimensi, yakni seni rupa yang hanya memiliki panjang dan tinggi saja dimensinya. Contohnya adalah lukisan, batik, tenun, songket, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada seni rupa tiga dimensi, yakni memiliki dimensi panjang, tinggi, dan lebar atau kedalaman. Contohnya adalah patung, ukiran, dan lain-lain. Adapun dilihat dari kegunaannya, seni rupa dibagi juga menjadi dua macam. Yang pertama adalah seni rupa murni, yakni bentuk seni rupa yang hanya dinikmati keindahannya saja tanpa memiliki fungsi yang lain. Contohnya adalah lukisan, patung, dan kaligrafi. Semua benda seni ini hanya dinikmati keindahannya. Tidak ada fungsi lain dari lukisan, patung, ataupun kaligrafi kecuali dinikmati keindahannya. Sedangkan yang kedua adalah seni rupa terapan, yakni karya seni yang memiliki fungsi atau kegunaan dalam kehidupan selain fungsinya untuk dinikmati keindahannya. Jadi bisa dinikmati keindahannya sekaligus memiliki fungsi yang lain. Contohnya adalah arsitektur rumah. Kita bisa menikmati keindahan arsitektur rumah, juga kita bisa memanfaatkan rumah itu sebagai tempat tinggal. Kemudian pakaian batik, kita bisa melihat keindahan pola batik di situ dan juga kita bisa menggunakannya untuk pakaian. Termasuk juga ukiran perabot rumah tangga, keris atau kujang dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan batik? Batik merupakan karya seni rupa daerah karena berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, dilihat dari dimensinya, batik merupakan karya seni rupa dua dimensi karena hanya ada dimensi panjang dan dimensi lebar. Sedangkan dilihat dari fungsinya, batik merupakan karya seni rupa terapan karena selain bisa dinikmati keindahannya, juga kita bisa menggunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai pakaian ataupun lainnya. Lalu, apa itu batik? Kata batik berasal dari kata embat yang artinya melempar berkali-kali dan kata tik yang artinya titik atau jika digabungkan menjadi membuat titik berkali-kali. Adapun secara istilah, batik merupakan sebuah teknik menggambar di atas kain dan memanfaatkan lilin serta canting sebagai bahan dan alat untuk membuatnya. Ini definisi untuk batik asli atau batik tradisional. Batik merupakan salah satu budaya Indonesia dan ini sudah diakui oleh UNESCO dan telah menetapkan batik sebagai warisan budaya asli Indonesia sejak tahun 2009. Lalu batik juga merupakan kekayaan seni daerah karena hampir di tiap daerah di Indonesia memiliki corak khas batik masing-masing. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat batik tradisional. Ini adalah lilin, kemudian ini adalah alat yang disebut sebagai canting, di mana canting ini terdiri dari bagian gagang, bagian nyamplung, tempat memasukkan lilin ke situ, dan di ujungnya ada bagian cucuk. Ini adalah ujung yang digunakan untuk melukis di atas kain atau membuat batik. Dan ini adalah salah satu contoh prosesnya. Tapi mari kita lihat dulu sejarah batik. Sejarah batik. Batik mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri antara tahun 1293 sampai 1527. Corak batik ditemukan pada Arca Bairawa, peninggalan era Majapahit di daerah Sumatera. Akan tetapi, pengembangan batik banyak terjadi pada zaman Kerajaan Mataram yang berdiri antara tahun 1586 sampai 1755. Kemudian berlanjut pada masa Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 1755 sampai kini. Lalu batik berkembang pesat pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Awalnya batik hanya dipakai oleh keluarga kerajaan di dalam keraton saja. Akan tetapi, lama-kelamaan
Rakyat biasa juga menirunya sehingga muncullah daerah-daerah pusat pembuatan batik. Bahan-bahan pewarna yang digunakan untuk membuat batik awalnya terdiri dari tumbuhan-tumbuhan asli Indonesia dan biasanya dibuat sendiri dari pohon mengkudu, nila, maupun soga. Sementara itu, bahan sodanya dibuat dari soda abu dan garamnya terbuat dari tanah lumpur. Jadi ceritanya Raden Katong atau Bathara Katong yang merupakan adik dari Raden Patah membawa ajaran Islam dari Majapahit ke Ponorogo, yang mana jejaknya berupa sebuah masjid di daerah Patihan Wetan. Pada saat itu, batik masih terbatas untuk penghuni keraton sampai seorang putri keraton Solo menjadi istri Kiai Hasan Basri yang memiliki pesantren di Tegalsari di Ponorogo. Sejak saat itu, banyak dari anggota keraton yang mulai menuntut ilmu di pesantren dan secara tidak langsung, batik pun mulai dikenal tidak hanya di dalam keraton namun sampai ke masyarakat umum di wilayah Ponorogo. Setelah itu, batik mulai menyebar di wilayah Pulau Jawa, kemudian memasuki tahun 1800-an akhir dan tahun 1900-an awal, batik semakin meluas dan teknik pembuatannya pun semakin beragam, tidak hanya batik tulis. Yang akan kita bahas nanti, karya seni batik tradisional versus batik modern. Saat ini, batik bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni batik tradisional dan kemudian muncul batik modern. Ada beberapa perbedaan antara batik tradisional dan batik modern. Ciri dari batik tradisional diantaranya adalah coraknya memiliki makna simbolik, sedangkan batik modern coraknya relatif bebas, bahkan tidak memiliki makna simbolis khusus. Yang kedua, batik tradisional motifnya bersifat terikat oleh aturan-aturan tertentu yang baku. Umumnya bermotif ular, hewan, tumbuhan, pagoda, geometri, serta barong, serta lainnya. Sedangkan batik modern, motifnya tidak terikat aturan, benar-benar bebas. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Lalu, ciri ketiga adalah batik tradisional warnanya cenderung gelap, misalnya hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Umumnya seperti itu. Sedangkan batik modern warnanya cenderung bebas, misalnya warna yang cerah, biru, merah, ataupun ungu. Dan yang terakhir, yang keempat, ciri batik tradisional adalah motif batik ini merupakan ciri khas dari suatu daerah asalnya. Sedangkan motif batik modern, motifnya bukan merupakan ciri khas suatu daerah. Motif batik modern ini bisa diciptakan atau dikreasikan oleh siapapun. Kita bisa menciptakan motif-motif baru dan nanti pengelompokannya masuk ke dalam kelompok motif batik modern. Selain munculnya corak batik modern yang memperkaya berbagai corak batik tradisional yang sudah ada, teknik pembuatan batik pun berkembang, tidak hanya dengan teknik tulis menggunakan canting, tapi ada juga cara-cara baru seperti teknik cap dan teknik cetak atau sablon. Jenis-jenis teknik pembuatan batik. Setidaknya ada 4 jenis teknik pembuatan batik. Yang pertama adalah teknik tulis. Ini merupakan teknik yang paling asli, merupakan teknik membuat batik dengan cara ditulis atau dilukis menggunakan canting. Ini merupakan teknik pembuatan batik tradisional. Yang kedua, teknik cap. Merupakan teknik membuat batik dengan cara dicap motifnya yang sudah dibentuk pada alat seperti stempel. Yang ketiga, teknik cetak atau teknik sablon. Merupakan batik yang dibuat dengan dicetak atau disablon menggunakan mesin cetak batik. Dan yang terakhir, yang keempat, teknik jumputan atau teknik ikat dan celup. Merupakan teknik membuat batik dengan mengikat kain dengan pola tertentu sehingga ketika kain itu dicelupkan ke dalam bahan pewarna batik, maka bagian basah dan keringnya akan membentuk pola gambar-gambar batik tertentu yang menarik. Pertama-tama, kain akan ikat seperti ini contohnya, kemudian akan dicelupkan ke dalam bahan pewarna, lalu dikeringkan, dan ketika dibuka akan membentuk pola batik seperti ini. Motif batik. Motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Dahulu, penggunaan batik hanya terbatas di dalam keraton. Corak atau ragam batik pun tidak sebanyak saat ini. Sekarang, batik bisa dipakai siapa saja dan motifnya pun semakin beragam. Motif batik yang ada pada saat ini, pada perkembangannya banyak dipengaruhi oleh pengaruh asing. Mengingat Indonesia dijajah tidak hanya oleh satu negara atau satu bangsa saja. Banyak motif batik yang dipengaruhi oleh Cina maupun Eropa. Sampai dengan saat ini, motif batik yang ada jumlahnya sudah mencapai ribuan. Tetapi bisa kita kelompokkan menjadi 7 kelompok motif batik yang ada di Indonesia. Di antaranya, motif batik parang, motif batik geometri, motif batik benji, motif batik tumbuhan menjalar, motif batik tumbuhan air, motif batik bunga, dan motif batik satwa. Kita lihat macam-macam sebutan motif batik dari berbagai daerah. Setiap daerah memiliki motif batik yang dipengaruhi oleh kultur budaya setempat yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Contoh motif batik daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama dari daerah Aceh. Ada motif batik Bengong Jempa.
Lalu motif batik pintu Aceh. Lalu motif rencong. Sedangkan dari wilayah Jakarta ada motif batik Tugu Monas, motif Tanjidor, dan motif ondel-ondel. Lalu dari wilayah Bogor, ada motif batik yang terkenal yang disebut sebagai motif kujang-kijang. Ini gambar kujangnya dan ini gambar kijangnya atau rusaknya. Kepalanya saja yang dijadikan motif di sini. Sedangkan dari Cirebon, ada juga motif batik yang terkenal, yakni motif Mega Mendung. Mega itu artinya awan dan mendung artinya mendung. Lalu dari wilayah Tasikmalaya ada motif batik Priangan. Dan dari Solo, Jawa Tengah ada motif Parang, ini sangat terkenal. Dan dari Yogyakarta ada motif Ceplok Grompol. Lalu motif Kawung. Dan dari daerah Pekalongan ada juga motif yang terkenal, yakni motif Delam Perang. Lalu dari Bali ada motif Barong. Dan dari Tuban, Jawa Timur ada motif Kelabang Melaku. Kelabang Melaku artinya adalah kelabang yang sedang berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.